Five, four, three, two, one, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Dimana pada hari ini, pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara. Nah, wawancara ini merupakan salah satu daripada pemenuhan tugas saya selaku daripada calon guru penggerak atau CGB di angkatan 7. Dimana pada modul 3.1 yang materinya yaitu mengenai daripada pengambilan keputusan berdasarkan atau berbasis daripada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin di sini yaitu sebagai seorang kepala sekolah. Nah, di sini sebelumnya apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Puasa, Pak, lancar puasanya? Lancar. Nah, alhamdulillah. Mulai saja, Pak, ya? Ya, boleh. Sebagai kepala sekolah, tentunya Bapak udah berapa tahun, Pak, menjadi kepala sekolah? Kalau menjadi kepala sekolah di SMP 1 Cibubur, saya itu berjalan 3 tahun dengan sekarang. Tapi secara keseluruhan sudah menginjak tahun ke-9. Karena saya diangkat jadi kepala sekolah sejak tahun 2014. Jadi dengan sekarang itu sudah menduduki jabatan di 5 tempat, di 5 sekolah. Nah, dari situ, Pak, ya, pengalamannya udah lumayan banyak. Nah, dan dari situ juga udah terlihat di mana Bapak kira-kira sudah banyaklah mengetahui daripada bagaimana mengambil sebuah keputusan itu berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tentunya di sebuah lembaga atau apalagi sekolah tentunya banyak guru kan, banyak guru, banyak karakter, kemudian banyak siswa juga. Dapatkah Bapak menceritakan bagaimana kira-kira proses daripada Bapak mengambil sebuah keputusan atau kasus-kasus yang berdasarkan daripada yang dari pengalaman Bapak lah? Ya, baik, terima kasih. Tentu saja setiap lembaga ada kelebihan, ada kekurangannya. Begitupun cara saya mengambil keputusan tentu saja berdasarkan analisa. Dalam arti di sini menganalisa berdasarkan dalam istilahnya itu apa ya? Dilema etika. Jadi mengambil orang-orang yang baik dari yang terbaik, mengambil orang yang terbaik dari yang baik, benar dari yang benar. Nah, dalam hal ini tentu saja dianalisa dulu sesuai dengan kapasitas, tentu saja harus berdasarkan nilai objektivitas, menjunjung tinggi nilai objektifnya, bukan masalah like and dislike, tetapi betul-betul berdasarkan kinerja seseorang. Itu kalau cara saya mengambil keputusan dalam menempatkan personil untuk mengemban jabatan tertentu di sebuah sekolah. Misal, untuk menjadikan seseorang menjadi pembantu kepala sekolah dalam bidang kurikulum, kita tidak bisa asal tunjuk, tetapi harus dianalisa dulu kapasitasnya, kemudian loyalitasnya, kemudian kemampuan dia dalam mengemban tugas itu.
itu tidak dilaksanakan dalam 1 hari 2 hari, tetapi melalui analisa dalam paling tidak beberapa bulan sebelumnya sudah dilakukan. Ya, itu sudah termasuk di pertanyaan yang pertama ya Pak. Bagaimana tadi Bapak mengidentifikasi daripada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral Pak ya. Ya, betul. Itu merupakan pertanyaan yang pertama. Kemudian lanjut berikutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan yang namanya pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, di mana di sini sama-sama benar dan mengandung daripada nilai kebajikan. Iya, baik. Untuk pertanyaan kedua, tentu saja di sini hampir mirip sebenarnya dengan pertanyaan yang pertama. Dalam mengambil keputusan kita itu tidak gegabah. Tentu saja berdasarkan pengalaman. Kemudian di samping itu kita juga harus berdasarkan kepada skala prioritas. Ya, apa yang mesti didahulukan? Tidak bisa gitu, karena kita itu tidak bisa melangkah bersama-sama. Pasti salah satu yang harus ada didahulukan. Mana yang dulu yang harus dikerjakan, kemudian bagaimana kita itu mengimplementasikannya. Kan yang jelas di sini dalam mengambil keputusan itu harus tepat, cepat, dan efektif. Itu kalau menurut pendapat saya. Jadi ada skala prioritas dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Mendahulukan mana yang lebih utama dulu. Ya seperti itu Pak ya. Itu berdasarkan daripada pengambilannya diprioritaskan mana yang lebih prioritas seperti itu yang diutamakan ya. Yang utamakan. Ya tentunya ya tadi berdasarkan daripada aturan atau peraturan yang ada. Jelas, berdasarkan peraturan, mempertimbangkan peraturan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi secara internal di lingkungan di mana tempat kita bekerja. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di dalam yang khususnya di dalam pengambilan sebuah keputusan? Oh ya, baik. Dalam mengambil sebuah keputusan, tentu saja semua kepala sekolah dimanapun berada tidak akan terlepas dari sebuah analisa, tidak terlepas dari sebuah kepentingan, tidak terlepas dari sebuah strategi. Begitupun dengan saya dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang ditempuh. Pertama kita terus menganalisa dulu, tentu saja yang pertama dianalisa apa, kebutuhannya dulu dianalisa, kemudian daya dukungnya, sumber daya manusianya, kemudian setelah itu jangan lupa setelah dianalisa menetapkan tujuannya, mau dibawa kemana ini lembaga. Nah, menetapkan tujuan tentu saja sudah tertera apa yang disebut dengan visi dan misi serta strategi itu sudah dijabarkan secara umum di dalam visi dan misi. Kemudian kalau itu semua sudah dilaksanakan, ternyata hasilnya tidak memuaskan, kita juga harus mencari alternatif pengembangan sebuah keputusan. Karena sebuah keputusan tentu saja tidak diambil oleh orang per orang, tetapi kolektif kolegial di sebuah lembaga, terkecuali sudah deadlock, baru kepala sekolah mengambil langkah sesuai dengan kapasitasnya. Oh ya. Nah, itu langkah dan prosedurnya Pak ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam mengambil sebuah keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, terima kasih. Tentu saja di sini ada hal-hal yang efektif tentu dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, agar sebuah keputusan dipandang efektif, agar sebuah keputusan dianggap bermanfaat, dari kacamata saya itu jelas harus menempatkan seseorang berdasarkan kinerjanya. Dalam arti jangan asal tunjuk dan jangan asal menempatkan, tetapi tidak terlepas dari itu tadi, dari kapasitasnya dievaluasi dulu, karakternya seperti apa, kemudian sosialnya seperti apa, ya itu kapasitasnya, apakah dia memiliki kemampuan, bagaimana sikap pribadinya, bagaimana sikap sosialnya, bagaimana kompetensi pedagogiknya, itu tidak terlepas daripada tujuan agar sebuah keputusan dirasa efektif. Intinya dalam hal-hal agar tujuan dirasa lebih efektif, pertama itu menempatkan orang harus sesuai dengan
kinerjanya atau kapasitasnya. Sesuai dengan skillnya Pak ya. Skillnya, Ya, betul. keterampilan sama ininya ya Pak ya. Nah, bagus Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Tantangan Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika Pak. Baik. Tantangannya Pak. Ya, baik. Tentu saja sekolah adalah merupakan sebuah lembaga. Tidak semua keputusan, tidak semua kebijakan sesuai dengan harapan. Kalau kita dulu ketika menulis sebuah skripsi, ada judul yang judul besar itu masalah. Masalah itu berarti ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Nah, begitu juga di sekolah, banyak tantangan. Tantangan itu yang pertama yang dirasakan oleh saya ialah yang situasi dan kondisi yang sudah bertentangan dengan kebenaran, yang sudah bertentangan dengan hati nurani, sudah bertentangan dengan rasa keadilan, sudah bertentangan dengan rasa tanggung jawab. Itu adalah tantangan yang paling nyata di sekolah, di mana selama ini saya menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Jadi ada paling tidak ada tiga benang merah yang mesti saya sikapi dalam mengambil sebuah kebijakan yang bertentangan dengan, yang berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan itu. Kalau sudah berbicara dengan kebenaran, sudah berbicara dengan keadilan, sudah berbicara dengan tanggung jawab, itu mau tidak mau harus dijalankan sesuai dengan konsekuensinya itu. Oh ya, nah, itu merupakan tantangannya Pak ya. Kemudian selanjutnya ini, apakah Bapak memiliki takalah atau jadwal terencana di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Begini, dalam menyikapi sebuah permasalahan, tentu saja kita tidak serta-merta mengambil keputusan dalam waktu itu. Tidak secara langsung. Tidak secara langsung, tetapi kita itu harus dilihat dulu, dirunut dulu. Latar belakangnya seperti apa, kenapa bisa sampai seperti ini? Ya itu tidak terlepas dari analisa tadi. Ya, Dianalisa dulu, dikaji. Ya dianalisa, dikaji, kemudian kita ambil benang merahnya. Setelah kita ambil benang merahnya, kemudian lihat di lapangan seperti apa. Kalau memang memungkinkan berdasarkan hati nurani kita, ya mengapa tidak? Kita untuk dilanjutkan. Tetapi sebuah keputusan sekalipun itu diambil secara politik kolegial, ternyata di lapangan tidak efektif, yang mau tidak mau harus disikapi. Dalam arti terjadwal, tersusun, terjadwal, ada prosedurnya. ya kan? Gitu. Ada prosedurnya. Tidak semerta mengambil sebuah keputusan itu ya, secara langsung gitu Pak ya. Ya, karena ini kalau kita berbicara mengambil sikap secara langsung itu bertentangan juga dengan hati nurani sebenarnya. Kita juga harus bisa menghargai orang, bisa menilai orang, karena begini, orang gitu, itu harus mendapatkan nilai kepekaan juga, karena setiap orang itu berbeda, kapasitasnya berbeda, daya nalarnya berbeda, pola pikirnya. Otomatis di sini memerlukan pemikiran, memerlukan ada kepedulian lah. Itulah, ya, itu menurut saya. Ya, Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Oh ya, kalau tadi itu kebalikannya ya. Tadi tantangan, sekarang hal yang nyata berdasarkan dilema etika yang mempermudah untuk mengambil sebuah keputusan. Tentu saja adalah daya dukung. Nah, ini daya dukung dari semua komponen yang ada di sekolah, mulai dari pembantu para kepala sekolah, melalui para PKS-nya, guru-guru, kemudian staf tata usaha atau tenaga administrasi sekolah. Ini adalah hal yang sangat menguntungkan. Pokoknya kalau menurut saya, hal-hal yang mempermudah mengambil sebuah keputusan, yang paling inti adalah harus cair dalam hal komunikasi. Segala sesuatunya itu diinformasikan. Tidak boleh ada yang tersendat, tetapi harus diinformasikan sesuai dengan apa yang menjadi peruntukannya. Adanya
komunikasi, ada kemudian komunikasi, kerjasama, betul. kerjasama sebagai tim. Ya, karena tidak bisa gitu sebuah keputusan diambil di yang namanya sebuah lembaga tidak bisa itu kepala sekolah menentukan serta merta harus A, B, C, D, tidak, tetapi harus dikomunikasikan dulu. Tentu saja disesuaikan dengan kepentingannya, sesuai dengan job deskripsinya masing-masing. Nah ini yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan atau dipaparkan, kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan, terutama pada keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pelajaran pelajarannya Pak. Begini ya, bisa dikatakan hal-hal yang paling krusial di sini ya. Dari beberapa pengalaman dari beberapa lembaga, tentu saja saya mengambil kesimpulan membuat keputusan. Paling tidak kita itu ada manajemen konflik. Mempelajari manajemen konflik itu tujuannya untuk mengetahui karakteristik orang per orang atau individu per individu. Kalau kita memahami manajemen konflik, insya Allah segala sesuatu tidak akan terjadi di luar pemikiran kita, karena kita sudah hafal karakteristik orang. Ingat, biasanya guru-guru yang ada di perkotaan itu cenderung lebih a priori ketimbang dengan guru-guru yang ada di pedesaan. Jauh kekeluargaannya, ya sifat-sifatnya itu beda ya. Kalau guru-guru di kota itu istilahnya segala sesuatu, mohon maaf dalam tanda kutip, ukurannya itu sudah kepada uang, ya istilahnya ada uang jalan, tidak ada uang mereka tidak mau. Tapi berbeda dengan guru-guru yang ada di pedesaan. Guru-guru yang ada di pedesaan betul-betul masih murni, masih belum keluarganya masih terjalin, masih belum terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau uang. Yang penting mereka itu kerja. Itu yang menurut saya berdasarkan pelajaran yang dipetik, saya mengetahui karakteristik orang itu berbeda-beda. Setiap tempat, setiap wilayah memiliki kelebihan dan maupun kekurangan masing-masing. Melihat daripada lingkungan dulu kan, dipelajari dulu lingkungan sekolah seperti apa ya. Kemudian visi misinya juga sangat mempengaruhi, kemudian karakteristik orang juga sangat mempengaruhi. Ya seperti itu Pak ya. Itu merupakan pelajaran ya Pak ya, yang dapat diambil daripada selama Bapak menjadi kepala sekolah ya, sampai yang sekarang. Betul. Kemudian juga tadi bisa diambil intisarinya bahwa Bapak juga di dalam pengambil keputusan itu tidak serta-merta langsung seperti itu, dipelajari dulu kan Pak ya, digali apa yang latar belakangnya, kemudian apa benang merahnya, kemudian cari treatmentnya, solusinya. Yang penting itu solusi dari pemecahan masalahnya itu seperti apa. Baik Pak, mungkin itu saja wawancaranya. Dari wawancara yang telah dilaksanakan, daripada dikaitkan dengan modul daripada 3.1 di dalam kami pelatihan daripada calon guru penggerak, yang Bapak jawab atau Bapak paparkan daripada pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah sampai sekarang itu sangat luar biasa Pak. Itu sangat sesuai dengan apa yang ada di materi daripada modul kami Pak, dimana di dalam pengambilan keputusan Bapak tadi sudah menganut daripada yang namanya 4 paradigma Pak, keterampilan 4 paradigma di dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin, dimana tadi ada kasus-kasus yang keputusannya itu ada yang individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, ada kepedulian tadi Pak ya, kemudian keadilan, ada kebenaran, ya, ada tanggung jawab, ada prinsip, ya, ada paradigma berikutnya ada kebenaran lawan kesetiaan Pak ya. Kemudian ada jangka pendek dan lawan jangka panjang. Kemudian juga sudah termasuk tadi sudah ada prinsipnya Bapak tadi udah memang sangat sesuai dengan 4 prinsip daripada pengambilan keputusan, di mana ada berpikir berbasis pada hasil akhir berdasarkan visi misi tadi yang telah Bapak jabarkan, bahwa pengambilan keputusan itu tidak serta-merta harus dibuat secara ini, tetapi juga berdasarkan visi misi seperti itu hasil akhirnya. Kemudian juga ada prinsip pengambil keputusan berbasis yang namanya peraturan. Jadi disesuaikan dengan peraturan tadi yang telah Bapak sebutkan tadi.
di mana pengambilan keputusan itu harus berdasarkan peraturan juga, harus berdasarkan aturan juga seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya prinsip daripada pengambilan keputusan, rasa kepedulian, Pak. Rasa peduli atau rasa kepedulian, dimana di satu sisi bahwa pengambilan keputusan kata Bapak tadi, kalau tidak berdasarkan peraturan kita mengambil sebuah keputusan itu bisa dilihat daripada yang namanya prinsip rasa kepedulian tadi. Ada rasa pedulinya, tidak semerta-merta kalau berdasarkan peraturan mungkin ya tadi tegas ada tindakan atau apa, tetapi kalau rasa kepedulian kan mungkin bisa dikasih bisa dikasih solusi yang terbaik lah seperti itu untuk daripada yang namanya kemajuan daripada sebuah lembaga seperti itu, Pak. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya sekali lagi, Pak. Terima kasih wawancara ini saya cukupkan sekian. Mungkin sudah banyak pelajaran yang dapat saya petik, kemudian juga teman-teman dapat petik dari wawancara ini, dimana bagaimana seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan berbasis daripada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, yaitu kita sebagai kepala sekolah. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Dimana pada kegiatan ini saya akan melakukan yang namanya wawancara, yaitu merupakan salah satu daripada pemenuhan tugas saya sebagai seorang guru penggerak di angkatan 7, dimana pada modul 3.1 yaitu mengenai daripada pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini sebelum kita mulai, kira-kira gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah hari ini baik, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya. Gimana puasanya lancar? Puasa lancar dari hari pertama sampai sekarang lancar. Mudah-mudahan dilancarkan hari selanjutnya juga ibadah kita puasa kita diterima. Amin amin. Semoga kita selalu sehat dan ibadah puasa kita juga lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak ya. Bapak kira-kira udah berapa lama menjadi seorang kepala sekolah, Pak? Kepala sekolah kurang lebih 3 tahun. Pas kita 3 tahun sudah. 3 tahun karena kan ini hanya di sekolah yayasan. Oh iya, swasta, Pak ya? Ya swasta, jadi ada regulasi atau birokrasi oleh pihak yayasan. Ya, alhamdulillah sudah lumayan lama kalau sudah 3 tahun, Pak ya. Baik Pak, mungkin di selama Bapak memimpin sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau sebagai yang namanya kepala sekolah dalam jangka waktu tersebut, mungkin bisa dibilang namanya memimpin sebuah lembaga mungkin banyak permasalahan yang ada di sekolah, baik itu dari guru ataupun dari siswa ataupun dari lain sebagainya. Kira-kira dari itu bisakah Bapak kepala sekolah berbagi yang namanya permasalahan, berbagi yang namanya ataupun kasus, dan bagaimana sih membuat sebuah keputusan, bagaimana mengambil yang namanya sebuah keputusan itu berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Kira-kira adakah kasusnya dan bisakah berbagi permasalahan tersebut? Baik, selama saya memimpin sekolah ini kurang lebih 3 tahun, tentunya permasalahan selalu ada dari sekolah, permasalahan baik itu permasalahan dari peserta didik maupun permasalahan dari guru-guru, entah itulah yang terlambat atau misalnya ada peserta didik ada perkelahian atau memang lagi musim sekarang itu bersifat bullying, tentunya ada. Jadi permasalahan dari peserta didik maupun dari guru selalu ada. Oh ya. Mulai saja masuk ke yang namanya pertanyaannya, Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi tersebut yang merupakan daripada berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Kalau identifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika ya? Dilema etika atau rujukan moral? Rujukan moral tentunya itu berkaitan dengan
untuk guru untuk siswa nih, peserta nih atau keduanya? Bisa jadi keduanya aja ya? Bisa jadi keduanya. Oke, kalau peserta didik tentunya dibantu oleh rekan, ya rekan-rekan seperti guru BK. Tetapi kalau untuk kasus guru, tentunya saya yang terjun langsung dengan guru tersebut. Nah, identifikasi masalah biasanya muncul ketika ada suatu masalah tersebut mencuat, baik di kalangan guru atau di kalangan peserta didik atau bahkan di kalangan orang tua. Nah, ketika mencuat, tentunya tidak saya biarkan, lalu saya identifikasi apa permasalahannya. Setelah tahu permasalahannya, tentunya kejadian-kejadian apa yang telah terjadi. Seperti itu identifikasi. Mengidentifikasinya dengan cara memanggil yang melakukan pendekatan lah seperti itu ya. Kalau pendekatan nanti ketika solusi atau misalnya pendekatan itu ketika misalnya nama yang bersangkutan yang memang telah terjadi suatu istilahnya pelanggaran. Identifikasi boleh, identifikasi melalui pendekatan, tapi pendekatan terhadap guru-guru dengan cara bertanya kepada guru-guru apa yang terjadi pada saat menggalinya ya, menggalinya. Ya. Kemudian selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, Pak, yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung daripada nilai kebajikan. Menjalankan pengambilan keputusan pada dua kasus yang memang sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Sangat sulit karena memang kedua-duanya mempunyai nilai-nilai yang sangat baik dan benar tentunya. Ya. Tetapi pengambilan keputusan tersebut tentunya diimbangi dengan mana yang lebih baik dan mana yang lebih harus didahulukan. Dalam arti tentunya kalau misalnya dua-duanya benar, tentunya kita jadi jalan yang ketiga. Maksudnya jalan ketiga itu permasalahan itu tidak sampai mencuat atau permasalahan tersebut tidak sampai jadi hal-hal yang memang negatif ke atas, tapi harus mencari solusi di tengah-tengah agar istilahnya ya mana yang lebih baik, mana yang terarahnya, maksudnya dua perbandingan yang sama-sama benar tidak menjadi dua-duanya menjadi nilai jelek. Mana yang harus kita dahulukan itulah yang lebih baik. Atau memang kalau misalnya cari jalan terbaik aja untuk kepentingan sekolah, itulah kita mencari aman juga terbaik aja. Keputusannya berdasarkan itu berarti Pak ya? Ya. Kemudian langkah-langkah apa Pak atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan di dalam yang namanya mengenai permasalahan yang selama ini terjadi? Oke, langkah-langkah kalau misalnya salah satu contoh kita ambil kasus dari dulu aja ya. Dari dulu misalnya dulu jarang masuk tanpa ada informasi atau apapun, maka langkah yang harus kita lakukan, kita komunikasi dulu dengan bagian kurikulum. Kalau memang betul guru tersebut tanpa alasan sehingga jarang hadir, jarang masuk, langkah selanjutnya dapat informasi tersebut mungkin saya melakukan pendekatan dengan cara apa? Ya pendekatan dengan cara memanggil guru bersangkutan alasan kenapa jarang masuk. Nah dari sana mungkin kita tahu nanti alasan-alasannya, banyak hal mungkin alasan yang positif atau alasan negatif atau seperti apa alasan mereka, ya tentunya nanti pengambilan keputusan ada hak prerogatif. Oh iya, melakukan yang namanya pendekatan ya. Pendekatan dilakukan untuk yang namanya menggali permasalahannya, kemudian apa itu, kemudian baru menentukan yang namanya keputusannya. Ya, tentunya itu karena memang kita tidak bersifat langsung memutuskan, kalau memang harus diputuskan dengan ini tanpa mengetahui alasan kenapa jangan masuk. Oh iya. Jadi harus ada pikiran. Oh iya. Kemudian hal-hal yang apa saja Pak? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan yang namanya keputusan dalam yang namanya pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal apa saja yang efektif Ya. dalam mengambil keputusan dilema etika? Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi ketika misalnya ada dua, kalau kasusnya berhubungan dengan peserta didik siswa, tentunya saya dibantu oleh guru yang lain atau wakil kelas sekolah yang lain, ada wali kelas, ada
guru bimbingan konseling, dan juga wakil kepala sekolah yang memang untuk tupoksinya guru BK itu adalah berhubungan dengan keselamatan. Kecuali kalau misalnya kasus tersebut ranahnya sudah naik ke orang tua dan masyarakat, tentunya kepala sekolah harus terlibat juga. Kedua, kalau misalnya guru yang memang punya kasusnya bersangkutan, tentunya kepala sekolah langsung yang memang berkoordinasi. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu Pak di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Oh jelas ketika menjalankan suatu atau menyelesaikan sebuah kasus atau dalam dilema etika tentunya ada prosedur, ada jadwalnya yang memang dilakukan. Kita tidak langsung menyelesaikan di tempat karena kalau misalnya berhubungan dengan guru ya, kalau berhubungan dengan peserta didik tentunya guru BK akan langsung di tempat juga dengan prosedur menyelesaikan kasus dilema etika tersebut. Tapi kalau dengan guru tentunya saya akan membuat jadwal yang memang pas dan saya membuka prosedur itu artinya ya kita membuat perencanaan, pertanyaan kenapa dengan mencuatnya kasus atau dengan mencuatnya permasalahan guru tersebut, maka saya membuat langkah-langkahnya yang akan diselesaikan. Dan nanti afik lah tertata nanti. Terjadwal dan ada prosedurnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya sebagai yang namanya pemimpin atau kepala sekolah, adakah seseorang Pak atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Tentu ada banyak hal, banyak yang membantu. Kalau dari dalam instansi di sekolah itu kan ada kepala sekolah sebagai pimpinan, ada wakil kepala sekolah, ada guru yang lain, ada wali kelas, ada juga BK yang memang punya tupoksi masing-masing. Di antara kalau misalnya kasus yang berkaitan dengan peserta didik yang telah disampaikan tadi bahwa akan dapat diselesaikan atau membantu saya menyelesaikan masalah dilema etika untuk peserta didik, tentunya ada guru BK atau dibantu dengan wali kelas atau wali kelas dibantu dengan guru BK atau yang lainnya. Jadi ada terserah. Kalaupun misalnya ada kasus yang memang berat yang berhubungan dengan masyarakat, yang berhubungan dengan guru, ketika saya sulit untuk memecahkan masalah yang harus memang diselesaikan secara secepatnya, tentunya saya meminta bantuan dari pihak dinas atau instansi terkait atau dinas terkait yang memang berkaitan dengan baik itu dari segi pegawaiannya atau dari segi pimpinan kepala dinasnya. Kalau memang kasus tersebut berat, kalau memang kasusnya agak lumayan berat atau yang memerlukan penyelesaian untuk dinas terkait. Kalau dari kasusnya yang bisa diselesaikan secara yang namanya lembaga di sekolah, ya tadi Pak ya, melibatkan yang namanya wakil kepala sekolah, gurunya, kan banyak guru dapat diselesaikan langsung di sekolah itu diselesaikan. Ya. Kemudian dari wawancara yang telah kita lakukan Pak, di sini yang terakhir, dari semua hal yang telah yang namanya dipaparkan atau disampaikan, kira-kira pembelajaran apa Pak? Pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam permasalahan atau kasus yang namanya dilema etika? Pelajarannya Pak? Baik, untuk pengalaman atau hikmah yang dapat diambil dari beberapa kasus dilema etika tentunya sangat apa yang dapat diambil pelajarannya banyak hal. Pertama, ya kita tidak bisa gegabah mengambil keputusan atau menyimpulkan suatu kesimpulan si A si B itu menjadi sebuah kesalahan, tapi harus kita telusuri dulu, terus harus dalam bahasa Islam itu kita harus tabayun itu istilahnya kita harus menggali apa benar atau salahnya, harus tabayun. Terus yang keduanya
ternyata fenomena yang terjadi di sekolah itu bukan tidak seindah ya. Banyak hal memang kasus yang diserahkan. Jadi istilah pengalaman pendidik kita dengan mengurus siswa, dengan mengurus guru yang memang bukan barang benda mati atau dia itu adalah misalnya 400 siswa tentunya 400 karakter, 30 guru tentunya 30 karakter yang harus memang kita pahami dan harus memang kita istilahnya punya kebijakan bagi mereka baik itu peserta maupun guru. Jadi mengurus orang banyak tidak semudah mengurus benda mati. Tentunya pengalaman itu dia banyak sekali. Baiklah Pak, itulah wawancaranya dan permasalahan kemudian pengambilan keputusan daripada yang namanya Bapak Kepala Sekolah sudah saya dapat tangkap lah, bisa menjadi yang namanya sebuah acuan bagi saya, kemudian juga acuan dari rekan-rekan yang lain di dalam mengambil yang namanya sebuah keputusan, di mana sebagai seorang kepala sekolah membuat keputusan tadi ya benar yang kata Bapak, tidak semudah yang namanya membalikan tangan aja. Tidak membalikan tangan aja seperti itu. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya, seperti itu. Nah, dari sini sudah terlihat sebagai seorang pemimpin itu yang dari Bapak jelaskan dari awal, kemudian cara pengambilan keputusannya sudah sesuai dengan yang namanya 4 paradigma daripada keterampilan di dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian ada juga yang namanya 3 prinsip di dalam pengambilan keputusan dan 9 langkah di dalam pengambilan dan pengujian keputusan yang Bapak ambil. Sudah sesuai seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesempatannya. Semoga dari wawancara ini merupakan bagi saya sendiri ini merupakan sebuah yang namanya sebuah ilmu daripada penambahan pemahaman saya, kemudian juga sebagai ilmu daripada pemahaman daripada teman-teman yang lain. Semoga wawancara ini bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi teman-teman yang lain dan kesemuanya. Selamat, sukses selalu buat tadi. Terus mudah-mudahan lulus sukses dan berhasil. Amin ya rabbal alamin.